Jadi diri sendiri aja susah, apalagi jadi idaman. Gak usah nyinyir atau sakit hati dengan postingan orang. Kalau tidak suka, jangan lihat. Karena standar kebahagiaan tiap orang itu berbeda-beda. Kita ini tidak sama. Kamu tidak bisa mengatur kebahagiaan orang lain supaya kamu bisa bahagia. Kasian loh sama hatimu, dipaksa untuk selalu membenci. Menjadi tua itu pasti. Dan ketika saat itu tiba, aku hanya ingin sehat selalu, sehingga bisa melihat anak-anakku berhasil dan bahagia. Dan di hari senjaku, aku ingin selalu bersama orang-orang yang aku sayangi dan yang menyayangi aku. Dan kebahagiaanku yang tak ternilai adalah kebaikan dan keberhasilan dari anak-anakku dan akhlak mereka yang begitu mulia. Mulai saat ini, saya hanya ingin bersikap sebagaimana seharusnya, tanpa harus membiarkan diri ini terluka lagi, hanya demi menjaga perasaan orang lain. Jujur, aku juga ingin dihargai, bukan terus memaklumi mereka yang tak pernah mengerti diriku. Kadangkala kita dibenci bukan karena keburukan kita, bukan juga karena kekurangan kita, tapi ada kalanya orang membenci kita karena karangan cerita dari mulut orang yang telah membenci kita. Tetap waspada, karena masih ada di sekitar kita manusia yang bermuka dua. Ingat laki-laki, ratusan wanita akan luluh di masa kejayaanmu, tapi hanya ada satu wanita yang akan bertahan di masa tersulitmu, yaitu istrimu. Hai Mbak, cantik dibantu filter aja bangga. Kayak dia dong, cantiknya dibantu suami orang. Siapa tuh yang nonton? Ayo Sebenarnya aku lelah, tapi aku akan tetap bertahan selama kamu masih mau aku perjuangkan. Aku akan sabar, meskipun aku merasa kamu permainkan. Aku hanya kamu cari ketika diperlukan, dan dilupakan ketika sudah didapatkan. Egomu terlalu tinggi, sampai kamu lupa ada aku yang selalu mengutamakan dirimu dibanding diriku sendiri. Aku yang sepenuh hati. Apa susahnya sih jadi orang baik? Gak ada susahnya kok. Gak keluar tenaga kok. Model senyum doang. Modal senyum. Kata-kata hari ini. Gue baik, lu manfaatin. Gue jahat, lu omongin. Ingat bro, lu mati, keranda masjid gua umpetin. Apa bedanya menyimpan emas sama menyimpan wanita? Kalau menyimpan emas, suatu saat bisa dijual mendapatkan uang. Tapi kalau menyimpan wanita, suatu saat bisa kolor yang terjual karena kehabisan uang. Hei mbak, kamu itu seperti kecap bangau. Emang kenapa? Hitam tapi manis. Kitab yang paling sulit dibaca dan dipelajari bukan Al-Quran, tetapi membaca diri sendiri. Kita kerap membaca orang lain dan melupakan bagaimana diri kita sendiri. Melihat noda di pakaian orang itu jauh lebih mudah daripada melihat robek pada pakaian kita sendiri. Dengan menghinakan orang tidak membuat kita menjadi mulia. Dengan merendahkan orang tidak akan membuat kita menjadi tinggi. Dengan menjelekkan orang tidak juga akan membuat kita menjadi baik, tetapi justru akan memperjelas keburukan diri kita sendiri. Tetaplah menjadi baik, sekalipun orang lain menyatakan diri kita buruk. Untuk apa kita tumbuh menjadi dewasa, kalau cuma bisa membalas keburukan orang lain? Untuk apa kita sekolah dan belajar tinggi, kalau pintar kita cuma mengikuti keburukan orang lain?
Menjadi baik atau menjadi buruk itu pilihan diri sendiri, Lul. Kalau ada orang yang mencaci kita, orang yang menjelek-jelekan kita, itu adalah ilmu sebenarnya untuk kita. Itu sebetulnya teguran untuk kita. Seandainya kita tidak melakukan, kita sabar. Itu Allah lagi menguji kita. Allah lagi menjadikan kita hamba-hamba pilihannya, supaya kita bisa berhasil dalam menghadapi semua bentuk ujian-ujiannya. Setiap orang berbuat baik, pasti ada orang yang berbicara jelek. Setiap orang berbuat baik, pasti ada orang-orang yang menyalahkan. Setiap orang yang berbuat baik, pasti juga ada orang yang menyanjung. Kita jangan bangga dengan sanjungan, dan kita jangan kecil hati dengan cacian. Saat kita menyampaikan kebenaran, kita akan menghadapi dua manusia yang berbeda. Manusia yang bijak, manusia yang cerdas, dia akan termenung apa yang disampaikan oleh orang lain. Seandainya itu benar, dia akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang yang difitnah itu bersabar dan menyerahkan segala sakit hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia, orang yang memfitnah itu, sedang dalam keadaan yang celaka. Karena ketika Allah yang membalasnya, tidak ada satu makhluk pun yang akan dapat membelanya.